Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reza Siregar. Dan pemirsa, hari ini adalah hari kedua untuk pendaftaran bakal calon pasangan di Pilkada 2024. Dan kita saat ini melihat pemirsa iring-iringan untuk bakal pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pramono Anung dan juga Rano Karno, yang informasi yang kami dapatkan saat ini rombongan atau iring-iringan tengah menuju ke kantor KPU Jakarta. Dan pemirsa, sebagaimana diketahui, memang untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno sebelumnya belum diumumkan oleh PDI Perjuangan, namun pada hari ini langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Jakarta. Informasi yang kami dapatkan juga, pemirsa, bahwa nantinya Pramono Anung dan juga Rano Karno akan menaiki oplet khas Sidul saat mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Dan nantinya juga akan ada pertunjukan kesenian seperti gambang kromong, ondel-ondel hingga tarian Parade Nusantara yang ikut memeriahkan pendaftaran pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan pemirsa, informasi yang kami dapatkan juga memang untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini kemarin informasi yang beredar ini memang santer terdengar dari Bendahara Umum PDI Perjuangan. Dan memang pada pagi hari ini kita lihat di visual terkini pemirsa di sebelah kanan ini adalah kondisi arus lalu lintas di depan KPUD Jakarta, di mana hanya ada satu jalur saja yang dibuka untuk masyarakat yang ingin melintas di depan gedung KPU Jakarta. Dan untuk dua jalur lainnya memang ini dikosongkan oleh para petugas dan diberikan pembatas untuk nantinya iring-iringan bakal pasangan calon ini dapat merapat ke kantor KPU Jakarta. Dan memang pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, untuk pendukung yang dapat hadir di proses pendaftaran ini hanya dibatasi 200 pendukung saja oleh KPU DKI Jakarta. Dan memang pemirsa, pada pagi tadi di media sosial Rano Karno dapat juga dilihat bahwa ia memposting dirinya bersama dengan Pramono Anung. Dan sebelum berangkat ke KPUD Jakarta, pemirsa, tadi rekan jurnalis kami Galuh Pandu sempat mewawancarai Pramono Anung di rumahnya, di mana Pramono tadi menyampaikan bahwa ia harus mengakui secara jujur banyak orang yang tidak melihat dirinya untuk bertanding ataupun berlaga di kontestasi Pilgub Jakarta 2024 karena dirinya hampir 7 tahun lebih ini tidak pernah sekalipun membuat statement di ruang publik, walaupun saat ini dirinya bertugas sebagai sekretaris kabinet. Salah satu dia adalah manajemen presiden dan juga mengkomunikasikan apa yang menjadi hasil-hasil putusan sidang kabinet. Pramono Anung ini pemirsa juga merupakan seorang kader PDIP
di mana dirinya sempat juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR di bidang industri dan juga pembangunan pada tahun 2009 hingga 2014. Kemudian awal karir politik Pramono Anung dimulai saat dirinya berhasil menjadi Wakil Sekjen DPP PDIP pada tahun 2000, dan kemudian pada tahun 2005 Pramono Anung ini naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Ia juga menjadi penggerak pemirsa untuk memastikan semua organ partai bekerja memenangkan Megawati dalam pemilu 2009. Dan kemudian pada era kepemimpinan SBY, Pramono terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2009 hingga 2014. Kemudian tadi saat sebelum berangkat ke kantor KPUD Jakarta, pemirsa, Pramono Anung juga mengatakan bahwa ada 2 orang yang beliau kontak dan juga konsultasikan. Yang pertama ialah kepada istrinya, Ani Pramono, untuk meminta izin untuk berlaga di Pilgub Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung juga mengatakan sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan Pramono Anung berkonsultasi langsung dan juga secara telepon, begitu pemirsa, sesaat setelah Presiden Jokowi pulang dari dinas di Lampung. Dan reaksi ataupun respon Presiden Joko Widodo saat mengetahui Pramono Anung akan berlaga adalah mengatakan 2 kata saja pemirsa, yakni Mas maju. Itu artinya Presiden Jokowi juga merestui majunya Pramono Anung dalam Pilgub Jakarta 2024. Kita lihat saat ini pemirsa, iring-iringan dari bakal pasangan calon Pramono Anung dan juga Rano Karno saat ini masih berada di tengah keramaian. Itu disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Dari visi misi itu kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian kita breakdown di dalam 9 misi yang kita namakan Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya pertama adalah periode pertama kami. Nawa Bakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada perbedaan di dalam fokus. Kalau dulu di Tistas itu cerdas, berkualitas, dan sehat berkualitas. Sekarang untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM, maka Jatim cerdas dan Jatim sehat kita pisahkan. Nah, kemudian ada yang kita gabung, Jatim berkah dan Jatim amanah, kita gabung menjadi Jatim berkah amanah. Kemudian yang terkait dengan keberagaman di negeri ini, terutama di Jawa Timur,
saya sering menyebut Jawa Timur adalah center of gravity. Kalau Jawa Timur adalah center of gravity, maka apa yang terjadi di Jawa Timur memberikan resonansi ke seluruh negeri ini. Oleh karena itu, di Jawa Timur ini harus terbangun harmonious partnership. Ada Jatim Harmoni. Dan kemudian bagaimana kita memberikan support pada daya dukung alam, daya dukung lingkungan, maka kami di dalam visi misi itu kita breakdown pada Jatim Lestari. Kami ingin menyampaikan bahwa 5 tahun yang lalu, periode kepemimpinan Khofifah Emil, di Pulau Jawa ini mangrove terbanyak, dan kami baru mendapatkan apresiasi dari Menteri Kehutanan kira-kira baru 10 hari yang lalu, bahwa mangrove di Jawa Timur ini terluas di antara seluruh provinsi di Jawa. 50% mangrove di Jawa ada di Jawa Timur. Kenapa ini kami sampaikan pada pagi hari ini? Karena sering kali kita berbicara net zero emission. Bagaimana kemudian net zero emission 2060 bisa kita wujudkan tanpa ada perimbangan daya dukung alam, daya dukung lingkungan. Maka kemudian yang kita pilih adalah menanam mangrove, karena menanam mangrove ini bisa memproduksi 5 kali lebih banyak oksigen daripada tanaman yang ada di darat, sehingga dia bisa menyerap 5 kali lebih banyak karbon dioksida daripada tanaman di darat. Ini adalah salah satu legacy yang kami sebetulnya lakukan dengan seluruh elemen di berbagai titik di mana ada hutan mangrove. Kami turun dan kami melakukan tidak hanya pada penanaman hutan mangrove, tapi juga habitat ekosistem yang ada di dalamnya. Kami kemudian melepas liarkan burung sesuai dengan jenis burung dari BKSDA Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami juga melepas liarkan berbagai bibit ikan, termasuk di dalamnya adalah udang dan kepiting. Ini bagian penting menurut kami, bagaimana kemudian indeks lingkungan hidup juga menjadi bagian yang sangat penting untuk terus kita jadikan salah satu referensi kesuksesan kita di dalam membangun Provinsi Jawa Timur. Kalau kita berbicara Jatim Akses, ini adalah bagian dari infrastruktur yang harus kita bangun. Jatim Cerdas adalah pendidikan, Jatim Sehat tentu adalah layanan di rumah sakit, tapi juga bagaimana kita menyiapkan tenaga dokter-dokter spesialis di Jawa Timur. Jadi kawan-kawan media, para pimpinan partai semua yang saya hormati, di Indonesia ini hanya Jawa Timur yang menyiapkan APBD-nya untuk memberikan support kepada PPDS, dokter-dokter spesialis. Kenapa kita melakukan itu? Tentu ini juga karena kesepakatan dengan DPRD yang menyetujui bahwa ada alokasi anggaran yang kita siapkan untuk bisa memberikan support kepada para dokter spesialis. Sementara dokter spesialis itu sendiri tidak semuanya dari Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan bahwa itulah bagian yang kami dedikasikan untuk negeri ini, bahwa layanan kesehatan tidak hanya dibutuhkan kualitasnya, tapi juga pemerataannya. Dan kami menjadi bagian yang insya Allah turut berkontribut di dalam penyiapan dokter-dokter spesialis yang insya Allah bisa memberikan penguatan kualitas sekaligus pemerataan layanan kesehatan di negeri ini. Di bidang pendidikan, saya rasa kembali kami ingin menyampaikan bahwa kemajuan infrastruktur di Jawa Timur ini per Mei 2024 sudah tercapai 35%, sementara target nasional di 2045 adalah 30%. Jadi kita sangat jauh melampaui dari target nasional untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, industri manufaktur. Oleh karena itu, kemudian kami harus menggandeng perguruan tinggi strategis di dunia untuk bisa mencangkok SDM yang dibutuhkan untuk memberseiringi industri manufaktur yang bisa kita capai bersama-sama. Ini adalah bagian yang saya sebut super team. Tidak ada kesuksesan yang dicapai oleh pribadi atau oleh berdua, tetapi bahwa itu bisa kita capai karena ada super team, seluruh elemen strategis bersama-sama bergerak. Kalangan pengusaha, investor bergerak, kalangan akademisi bergerak, masyarakat buruh bergerak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama bergerak. Dan hari ini kami bergerak dengan support 15 partai pengusung, tentu menjadi bagian kekuatan yang insya Allah bisa menggerakkan pilar demokrasi lebih strategis dan lebih substantif lagi untuk membangun Jawa Timur yang makin maju, berkemakmuran, berkeadilan, dan berkeunggulan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, saat ini bakal pasangan calon gubernur dan juga bakal pasangan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pramono Anung dan juga Rano Karno, terlihat sedang menaiki oplet khas Sidul menuju ke kantor KPU Jakarta. Terlihat selain menaiki oplet, pemirsa, iring-iringan juga diiringi oleh ondel-ondel, kemudian tanjidor khas Betawi, dan juga ada beberapa ornamen, pemirsa, kita lihat khas Betawi seperti kembang kelapa. Kemudian tadi juga ada beberapa massa pendukung yang menggunakan atribut khas Betawi. Dan tadi, pemirsa, kita juga melihat bersama-sama bahwa Pramono Anung dan juga Rano Karno ini menggunakan pakaian khas Betawi. Untuk Pramono Anung ini menggunakan beskap berwarna hitam khas Betawi dengan sarung cukin di lehernya. Kemudian untuk Rano Karno ini menggunakan baju sadariah dengan menggunakan cukin berwarna merah dan juga peci berwarna hitam. Dan memang kita ketahui, pemirsa, bahwa Rano Karno terlebih dahulu merupakan seorang aktor untuk sebuah program bertajuk Sidul. Dan oplet ini merupakan salah satu ciri khas dalam program tersebut. Bangun Jakarta, mesti benerin Betawi. Nah, salah satu kenapa kan Babe juga oplet. Ya, sebagai semangat kita sebagai anak-anak untuk melakukan pembangunan di Jakarta. Tapi luar biasa loh. Ya, pemirsa, kita melihat saat ini Pramono Anung dan juga Rano Karno sedang diwawancarai oleh sejumlah awak media. Dan tadi memang dikatakan bahwa ingin memajukan budaya Betawi jika nanti terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta 2024. Terlihat selain masa pendukung, Pramono dan juga Rano ini diiringi oleh sejumlah kader PDI Perjuangan yang turut mengantar di sisi sebelah kanan juga kiri oplet Jakarta. Dan memang, pemirsa, sebagai informasi bahwa hari ini akan ada 2 pasang calon yang akan mendaftarkan diri ke KPU Jakarta, yakni yang pertama ada Pramono Anung dan juga Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan pada pukul 11 nanti. Dan kemudian nanti pada pukul 2:30, pemirsa, akan ada bakal pasangan calon Ridwan Kamil dan juga Suswono yang akan hadir di KPU Jakarta. Visual sebelah kanan yang Anda saksikan, pemirsa, ini adalah situasi lalu lintas terkini di depan gedung KPU Jakarta, di mana hanya ada satu lajur, pemirsa, yang dibuka oleh petugas keamanan gabungan, di mana 2 lajur lainnya yang berada di depan gedung KPU Jakarta ini disterilkan dan diberikan pembatas jalan oleh pihak kepolisian untuk mengatur jalannya proses pendaftaran ke KPU Jakarta pada hari ini. Jangankan mangga, abangnya baru tahu semalam. Kita udah teleponin. Kita udah kasih tag itu. Belum sempat. Jadi dari film Sidul itu bakalan realisasi ya, Bang? Insya Allah. Boleh, pasti jalan aja. Baik, kita jalan aja. Kita jalan aja ya. Dan pemirsa,
KPU Jakarta sendiri juga telah menginformasikan kepada bakal pasangan calon untuk hanya membawa 200 massa pendukung saja dalam pendaftaran pada hari ini. Namun kita lihat memang untuk pada hari ini lebih dari 200 orang hadir untuk menemani pasangan calon. Ya, kita lihat saat ini pemirsa, Pramono Anung dan juga Rano Karno telah turun dari oplet dan kemudian berjalan kaki bersama dengan sejumlah simpatisan dan juga kader dari PD Perjuangan untuk menuju ke depan gedung KPU Jakarta. Dan pemirsa, memang jika kita lihat kembali sejak pagi tadi hingga saat ini, Pramono Anung dan juga Rano Karno menggunakan pakaian khas Betawi. Pramono Anung sendiri ini menggunakan beskap berwarna hitam dan juga peci hitam dan juga cukin berwarna abu-abu. Kemudian untuk Rano Karno sendiri menggunakan baju sadariah berwarna putih, kemudian memakai cukin ataupun sarung berwarna merah hitam, serta dilengkapi juga dengan peci berwarna hitam. Dan tadi kita lihat juga pemirsa di depan oplet yang ditumpangi oleh Pramono dan juga Rano, ini di depannya juga ada tanjidor, alat musik khas Betawi. Dan juga ada sejumlah ornamen khas Betawi seperti kembang kelapa dan juga gigi balang yang tadi kita sama-sama saksikan pemirsa. Sudah terlihat di visual sebelah kanan pemirsa, rombongan dari bakal pasangan calon Pramono dan juga Rano ini telah terlihat mendekat ke arah gedung KPU Jakarta, dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terlihat juga mengiringi perjalanan Pramono dan juga Rano ke gedung KPU Jakarta. Ya, sebagaimana diketahui pemirsa, untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini sebelumnya tidak diumumkan akan maju ke Pilgub Jakarta 2024 oleh PDI Perjuangan. Namun pada hari ini pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno langsung mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Di mana pada sebelumnya memang sejumlah isu bahwa Rano Karno ini akan menemani Anies Baswedan. Namun isu tersebut dapat dibantahkan pada hari ini, di mana kita melihat secara bersama-sama Pramono Anung dan juga Rano Karno sedang menuju ke kantor ataupun gedung KPU Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Dan memang pemirsa, untuk informasi pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini kemarin disampaikan oleh Bendahara Umum PDI Perjuangan, dan kemudian pada pagi tadi juga dikonfirmasi kembali oleh Rano Karno dalam postingan media sosial ya, di mana dalam postingan tersebut ia berjabat tangan dengan Pramono Anung dan menunjukkan jari berbentuk huruf J.
Dan kita lihat pemirsa, saat ini bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan juga Rano Karno telah mendekat ke gedung KPU Jakarta. Dalam visual yang Anda saksikan pemirsa, di sebelah kanan ini adalah kondisi jalan di depan gedung KPU Jakarta yang memang untuk 2 lajur di depan gedung KPU Jakarta ini disterilkan untuk pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada hari ini, dan hanya ada 1 lajur saja yang dibuka bagi masyarakat yang ingin melintas di depan gedung KPU Jakarta. Sekali-kali harus jadi juara. Nah, gimana dikawalnya gimana nanti Persija? Insya Allah bisa. Sekarang saya lihat bibit-bibit mudanya Bang. Cuman ini kan liga Bang. Iya. Liga ya istilah harmonisasinya aja. Cukup bagus, cukup bagus. Tapi komitmennya cukup tinggi. Harus, tapi harus lebih tinggi lagi. Sekarang udah kepastian stadion di mana. Dulu bingung. Betul. Stadion di mana? Jadi bagaimana anak-anak mau fokus kan? Andamnya Itu bagian yang harus dipikirkan. Nggak mungkin kita bisa fokus kalau kita nggak tahu rumahnya di mana. Tapi Bang Dul, ini segmen yang paling ditunggu. Ada nanti infrastruktur untuk Persija ada nggak sih? Oh pasti, saya ini dulu SSB. Saya dulu suratin DKI dulu. Waktu kecil saya SSB. Saya dulu di MBFA. Artinya memang dulu malah saya cita-cita mau jadi pemain bola, bukan jadi bintang film. Kebetulan kan tinggal di Kemayoran, latihan di lapangan Banteng, gitu loh. Jadi artinya kalau saya sama bola, awas, barikade. Dikit, ayo dikit. Ayo, udah buka dulu ya, dari Jawa. Sampai udah bocah. Ya, ada pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat politik Pangi Caniago. Selamat pagi menjelang siang, Bang Pangi. Bang Pangi, ini kita lihat saat ini Pramono Anung dan juga Rano Karno akan mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Bagaimana Bang Pangi melihat peluang Pramono dan juga Rano dalam pilkada kali ini, Bang? Iya, sebenarnya kalau kita membaca peluang ya, tentu melihat hasil elektabilitas per hari ini yang memang masih dominan signifikan ke nama-nama yang sudah ada 3 nama kemarin yang saya sampaikan. Namun memang mencermati PDIP mengambil keputusan hari ini, tentu ini akan menjadi keputusan penting bagi PDIP mempertegas. Saya memahami nuansa kebatinan Ibu Mega, kenapa kemudian menjatuhkan kepilihan kepada Pramono dan Rano Karno. Pertama alasannya adalah alasan ideologis. Jadi ini sesuai dengan prediksi saya hampir 3 minggu yang lalu. Saya banyak bicara media bahwa ada kemungkinan PDIP akan mengusung kader terbaiknya, kader sendiri. Kemudian mereka tidak mau terjebak oleh populisme yang mentang-mentang elektabilitasnya tinggi kemudian diusung oleh PDIP. Belum tentu juga. Makanya apa yang saya sampaikan di jauh-jauh hari mengatakan bahwa tidak ada garansi, tidak ada jaminan elektabilitas tinggi kemudian PDIP akan mengusung gitu. Bahkan ada juga statement, ada salah satu calon gubernur yang merasa partai yang butuh dia gitu, bukan dia yang butuh partai. Jadi saya mencermati
Bu Mega mengambil keputusan itu adalah dua hal konteksnya di sini. Pertama adalah apakah beliau lebih menonjol komponen ideologis atau komponen pragmatis dan transaksional atau strategis. Nah, putusan yang diambil Ibu Mega per hari ini adalah keputusan yang mencerminkan komponen ideologis. Bagaimana Ibu Mega menghargai, menghormati, mendahulukan, memprioritaskan kader terbaiknya seperti Pak Pramono. Yang kedua, mungkin beliau sudah traumatis dengan gaya pemimpinan populis yang hanya menjadikan partai sebagai alat tunggangan politik, yang menjadikan partai sebagai hanya untuk kepentingan pragmatis dan transaksional gitu. Nah, ini yang kemudian ditunjukkan oleh Bu Mega hasil kontemplasi yang panjang, hasil yang sangat lama. Padahal nama-nama yang beredar selama ini adalah nama-nama seperti Anies, Ahok, kemudian ada nama-nama lain ya. Ini ternyata di luar itu, di luar nama-nama itu Ibu Mega memutuskan. Jadi memang veto player itu ada pada tangan Ibu Mega. Ibu Mega sebagai pengambil keputusan tertinggi, beliau punya saham di PDIP, tidak ada yang mampu mempengaruhi sikap politik beliau. Dan ternyata yang elektabilitas tinggi pun yang digadang-gadang akan diusung oleh PDIP, itu pun ternyata tidak terjadi. Gitu. Jadi mungkin saja Ibu Mega mengambil jalan seperti ini, tidak Ahok, tidak Anies, tapi adalah Pramono, dan itu adalah yang sudah teruji integritasnya, dan tidak mungkin akan berperanan kepada PDIP. Dan juga tidak mungkin mereka akan melakukan sesuatu yang melukai PDIP. Atau di ujung nanti hanya memanfaatkan partai PDIP hanya sebagai alat untuk kendaraan politik semata saja. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan yang selama ini santer menjadi perbincangan publik, yaitu nama Anies yang sempat menguat, tiba-tiba hari ini tidak jadi diusung oleh PDIP. Saya mencermati itu ada 3 alasan. Pertama adalah boleh bisa jadi memang Pak Anies tidak mau memiliki PDIP seutuhnya. Atau boleh jadi Anies tidak mau masuk PDIP, tidak mau hanya ingin diwakafkan, tidak mau menjadi petugas partai, tidak mau menjadi PDIP seutuhnya atau di PDIP kan Pak Aniesnya. Bisa jadi seperti itu. Boleh jadi yang kedua adalah Ibu Mega ingin melihat tradisi meritokrasi. Bagaimana PDIP tidak selalu, ini persis sama dengan pilkada DKI sebelumnya. Yaitu waktu itu elektabilitas Ahok itu sangat tinggi, itu sangat tinggi, menjulang seperti elektabilitas Anies per hari ini. Tapi apa yang terjadi? Bu Mega tidak memilih Poke sebagai calon gubernur, tetapi yang memiliki elektabilitas yang pada waktu itu juga rendah, mungkin sama dengan Pramono Anung sekarang, dengan Rano Karno hanya 6-9%. Tapi ternyata itu yang leading, ternyata itu yang punya kans, ternyata itu yang menang pada pilkada Jakarta sebelumnya. Nah, kalau melihat kepentingan transaksional pragmatis atau kepentingan teknis praktis atau teknis strategis, secara logika, secara rasional, pilihan rasional memang waktu per hari ini harusnya Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi Ibu Mega mengambil keputusan yang tidak banyak bisa ditebak oleh orang. Pikiran yang menurut saya itu kontemplasi yang cukup panjang. Tidak banyak yang bisa membaca intensitas arah model keputusan yang diambil Ibu Mega per hari ini. Jadi tidak selalu yang populis, yang punya elektabilitas tinggi, korelasi punya linear untuk diusung oleh partai politik. Artinya ada pertimbangan untuk mempertimbangkan marwah, harkat, martabat partai, bahwa partai ini partai yang ideologis, yang komitmen pada wong cilik misalnya, partai yang kemudian semangatnya adalah menjaga konstitusi dan demokrasi, partai yang kemudian memperhatikan akar rumput. Nah, mungkin ini yang dipelajari oleh Ibu Mega. Seperti apa akar rumputnya pemilih PDIP? Nah, kalau misalnya pemilih PDIP akar rumputnya tidak sejalan dengan basis pemilih calon presiden, calon gubernur seperti Anies Baswedan, itu akan terjadi split ticket voting. Karena memang dalam pemilu Pilpres sebelumnya juga tergambar, dalam Pilkada 2017 juga tergambar bahwa pemilih Anies itu tidak strike tiket voting kepada pemilih PDIP. Artinya, pemilih PDIP itu tidak pemilihnya Anies. Pemilih PDIP itu adalah pemilihnya selama ini adalah representasi dari bukan Anies. Nah, itu yang tergambar selama ini. Nah, misalnya Rano Karno itu jelas kader terbaik PDIP dan Pramono adalah kader terbaik dari PDIP. Jadi mungkin menurut saya tidak akan terjadi split ticket voting, berbedanya pilihan grassroots akar rumput dengan pilihan elit DPP-nya. Artinya ini akan sama, beririsan sejalan.
Nah, kalau Anies yang diusung kemarin, belum tentu pemilih PDIP akan memilih Anies. Gitu. Itu juga bisa tergambarkan dalam beberapa hasil survei bahwa terjadi perbedaan antara pilihan partai dengan pilihan gubernurnya. Nah, itu juga mungkin dicermati oleh Bu Mega bahwa memperhatikan akar rumput grassroots. Nah, yang terakhir adalah yang kita ingin ambil dari kasus pengalaman seperti ini adalah bahwa PDIP memang menurut saya itu mencermati bagaimana mesin partai untuk diuji kembali, kekuatan mesin partai. Karena memang PDIP ini kan partai ID-nya kuat sekali, ya. Selama ini juga mereka sangat komitmen bagaimana kemudian memastikan bahwa yang sebelumnya elektabilitasnya rendah, yang tidak apa-apa, dan bukan siapa-siapa, tapi karena diusung oleh PDIP, itu menjadi besar, itu menjadi leading. Akhirnya mereka bisa menunggang popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas. Itu hanya bonus saja. Tapi ini yang kita lihat, bagaimana Pramono dan Rano ini kansnya ke depan. Ya, menurut saya kalau melihat mesin PDIP di Jakarta tidak akan kesulitan untuk mengaktifasi semua jaringan-jaringan kaderisasinya. Tapi apakah iya memang Pramono Rano ini menjadi lawan tanding sebanding untuk melawan Ridwan Kamil dan Suswono, itu juga menjadi menarik. Karena kalau diuji per hari ini elektabilitasnya Pramono itu terus terang masih rendah. Bung Panggi, kita tahan dulu, Bung Panggi, diskusinya. Elektabilitas Ridwan Kamil mungkin masih settle, masih leading. Racikan elektoralnya Ridwan Kamil itu lebih menjual, layak jual, dan tingkat kans keterpilihannya lebih besar dibanding Pramono dan Rano Karno. Tapi lagi-lagi pilkada ini sangat dinamis. Bung Panggi, kita tahan dulu, Bung Panggi. Apalagi Jakarta itu miniatur politik Indonesia. Orang kecil bisa besar dalam waktu singkat. Semua media ada di Jakarta. Orang yang sebelumnya tidak siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa. Artinya apa? Jakarta itu akan menjadi barometer, akan menjadi etalase, akan banyak menjadi pergunjingan, perbincangan, atau menjadi santer perbincangan publik. Bung Panggi. Pramono dan Rano. Bung Panggi, kita tahan dulu diskusinya, Bung Panggi, karena Breaking News akan dilanjutkan usai jeda bersama rekan saya, Gede Satria. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan Breaking News pendaftaran Pilkada 2024 bersama rekan saya sesaat lagi bersama Gede Satria.